Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Juni 2023 kita bertemu lagi di dalam pembukaan rahasia firman Tuhan. Kita bersekutu di dalam firman dan Roh Kudus. Saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu menjadi pelaksana positif dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di dalam kegenapan Kitab Wahyu, baik 7 tahun kelimpahan maupun 7 tahun masa sengsara atau masa kelaparan, itu nanti akan muncul 2 arus besar, yaitu yang pertama itu merupakan arus positif orang-orang yang menjadi pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Ini adalah pelaksana positif dari kegerakan Kitab Wahyu, di mana di dalamnya termasuk juga tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan bersama jemaat-jemaat yang akan disempurnakan dan pada akhirnya minimal diungsikan, bahkan kalau Tuhan beri kemurahan bisa diangkat hidup-hidup atau harpaso di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang tertinggal ketika masa antikris itu terjadi. Kemudian saudara, yang kedua, ini akan ada pula penggenap firman, tapi penggenap yang negatif. Siapa mereka, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam barisan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Munculnya ajaran-ajaran palsu, kalau di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, cikal bakal dari ajaran-ajaran itu disebut sebagai ajaran Bileam, kemudian ajaran pengikut Nikolaus, kemudian ada juga ajaran perzinahan bebas, kemudian disebut juga ada ajaran seluk beluk iblis. Jadi selain muncul penggenap positif dari kegerakan Kitab Wahyu, juga akan muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 mereka itu akan mengajarkan ajaran Bileam, tentunya ini dalam arti rohani. Kemudian mereka juga akan mengajarkan ajaran pengikut Nikolaus. Mereka juga akan mengajarkan perzinahan, mengajarkan seluk beluk iblis, dan berbagai macam hal yang menuruti keinginan hawa nafsu dan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ciri apa yang membedakan 2 arus itu? Saya akan memberikan satu panduan kepada saudara. Yang pertama, ajaran yang benar ini akan masuk melalui pintu gerbang pengajaran yang benar juga. Saudaraku, di dalam pintu gerbang yang benar dari kegerakan Kitab Wahyu, ini akan memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung, dan munculnya ke-7 tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Kalau penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang akan nyata tampil di akhir zaman itu ditulis di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saudaraku, jadi orang yang masuk mengenal pengajaran Kitab Wahyu, mengenal ajaran akhir zaman, dan pintu gerbangnya itu menampilkan Tuhan Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung, dan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang akan dipakai. Itulah pintu gerbang ajaran yang benar. Jadi kalau saudara mempelajari Kitab Wahyu yang
ditemukan pertama, saudara masuk dalam pintu gerbang pengajaran itu, kemudian yang ditampilkan di dalam ajaran akhir zaman itu adalah tampilnya imam besar agung beserta tokoh-tokoh yang akan dipakai. Itu salah satu ciri dari pintu gerbang asli dari kegerakan Kitab Wahyu. Tapi nanti kalau saudara menjumpai pintu gerbang palsu, nanti saudara belajar Kitab Wahyu itu yang menjadi tenar dan ngetop itu bukan Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh yang akan dipakai, tetapi pintu gerbang palsu itu nanti akan menampilkan antikris. Wahyu pasal 13 itu. Saudara, jadi kalau saudara ketemu satu ajaran akhir zaman, kemudian yang ditampilkan itu pertama itu Tuhan Yesus sebagai imam besar agung dan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman, itu pintu gerbang benar. Tetapi ketika saudara ketemu dengan satu ajaran di mana langsung ajaran itu yang menjadi tenar dan ngetop itu antikris, nabi palsu, tanda 666, itu ciri dari pintu gerbang yang keliru dari ajaran akhir zaman. Jadi yang pertama, ciri yang membedakan dua arus itu bahwa ajaran yang benar itu akan masuk melalui pintu gerbang asli, pintu gerbang yang benar. Nah, di pintu gerbang yang benar itu akan menampilkan atau akan memperkenalkan Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu, yang memimpin kegerakan akhir zaman, di mana Tuhan Yesus Kristus nanti akan memakai tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus. Mereka itu pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu, baik dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, mereka menyucikan, mendamaikan jemaat-jemaat akhir zaman. Kemudian mereka dipakai di dalam kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudara, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, ciri dari ajaran yang benar itu akan terjadi penyucian dan pendamaian untuk menuju kepada kesempurnaan dan pengangkatan. Jadi kalau kita masuk dalam ajaran akhir zaman, kita mengenal pengajaran akhir zaman, itu harus terjadi penyucian dan pendamaian. Jangan hanya kisah-kisah, tetapi betul-betul masing-masing pribadi, bahkan hamba-hamba Tuhan, sesama jemaat, sesama hamba Tuhan, nanti harus terjadi penyucian dan pendamaian. Dan ketika proses penyucian dan pendamaian itu terjadi, prosesnya pedih, saudaraku, di mana dosa-dosa, lipatan-lipatan dosa saudara itu nanti akan dikupas habis. Saudara, betapa sakitnya ketika borok-borok saudara itu disembuhkan, ketika borok-borok saudara itu dibersihkan, diungkap, bahkan kemudian dikorek, dibersihkan, itu begitu pedih. Ketika penyucian dan pendamaian itu terjadi, tidak jarang nanti dosa-dosa saudara itu akan terungkap. Bukan hanya di depan Tuhan, tetapi di depan sesama. Itu sakit benar, saudaraku. Ketika dosa perzinahan saudara, ketika dosa penipuan saudara, ketika dosa marah saudara, ketika dosa-dosa aib, borok-borok saudara itu nanti terungkap. Dan Tuhan ketika mengungkap dosa seseorang itu kadang tidak langsung menegur, saudaraku, tetapi bisa melalui orang lain. Dan ketika dosa-dosa itu terungkap, itu rasanya sangat sakit dan saudara harus bertobat. Karena pada saat-saat ini adalah saat-saat penyucian dan pendamaian. Kalau saudara tidak bertobat, nanti saudara akan tergilas oleh kesukaran hidup. Jadi, saudara, sebelum penyucian pendamaian ini mengenai diri saudara masing-masing, sebelum aibmu itu terbongkar, saudaraku, oleh orang lain, hendaknya saudara itu ngerti dulu, aku dosanya di sini, kesalahanku di sini, aku secepatnya bertobat.
Sebab kalau tidak bertobat, saudaraku, nanti penyucian pendamaian di akhir zaman itu akan terjadi begitu dahsyat dan itu menyakitkan. Tetapi saudaraku, bukan berarti orang yang melakukan dosa itu tidak bisa diampuni. Bisa, saudaraku, kalau diampuni seperti Efesus, Smyrna, Pergamus. Efesus itu dosanya parah, kehilangan kasih mula-mula. Orang kalau komentar tentang Efesus ya, sudah tentunya buruk sekali. Oh, keluarganya sudah nggak harmonis. Oh, itu Efesus tuh sudah nggak layak lagi. Orang komentarnya seperti itu, tapi Efesus tetap dijamin oleh Tuhan kalau dia bertobat, tetap masuk di dalam bilangan orang-orang yang nanti akan diangkat. Smyrna pun begitu, Pergamus juga gitu, disusupi ajaran Bileam. Orang mungkin komentar kepada jemaat Pergamus itu, oh, Pergamus sesat karena ada ajaran Bileam, pelayanan karena upah-upah melulu. Itu isu yang menerpa jemaat Pergamus itu seperti itu, karena di jemaat Pergamus memang disusupi ajaran Bileam yang melayani karena upah. Saudara, ketujuh jemaat semuanya begitu. Ada sisi positifnya yang disanjung-sanjung oleh Tuhan, tetapi ada sisi negatifnya. Nah, untuk sisi buruk, sisi negatifnya ini, saudaraku, ketika dikorek, ketika disucikan, didamaikan, itu rasanya sakit. Seperti borok-borok saudara, yang kalau saudara punya penyakit borok ya saudaraku, ya, kemudian saudara obati pakai obat yang keras, itu rasanya perih, saudaraku, minta ampun. Tetapi itu akan menyembuhkan saudara. Dosa-dosa itu juga gitu. Ketika dosa saudara itu diungkap, baik itu melalui kawan saudara, karena saudara nggak bertobat, akhirnya dosa itu dikorek melalui kawan saudara. Hal itu sakit, saudaraku. Kalau sudah bertobat, diampuni oleh Tuhan, bukan lantas kemudian orang yang banyak berzina itu selamanya nggak bisa diampuni. Bisa diampuni asalkan bertobat. Ketujuh jemaat itu seperti itu. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, itu dosa zinanya banyak sekali di dalamnya, saudaraku. Tapi kalau dia bertobat, ya diampuni. Di Tiatira juga ada seluk-beluk iblis. Saudaraku, yang dipelajari itu malah bukan seluk-beluk Roh Kudus, bukan seluk-beluk surga, tetapi malah seluk-beluk iblis. Saudaraku, ini Tuhan mencela. Jadi saudaraku, ajaran yang benar itu di dalamnya akan terjadi penyucian dan pendamaian untuk menuju proses pengangkatan. Tetapi ajaran yang tidak benar itu yang ada cuma cerita. Saudaraku, cuma cerita kemudian histeria. Seolah-olah Tuhan sudah mau datang, padahal kita Wahyu pasal 1, 2, tampilnya Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel belum terjadi, saudaraku. Itu sudah ngomong sebentar lagi kita rapture, saudaraku. Nah, seperti itu, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ajaran yang benar itu akan memperkenalkan jemaat kepada bait Allah sejati. Nah, Wahyu pasal 1 itu Tuhan tampil sebagai imam besar, kemudian munculnya tokoh-tokoh yang dipakai untuk menyucikan, mendamaikan jemaat-jemaat di akhir zaman yang disebut ketujuh bintang. Kemudian di Wahyu pasal 4 itu jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan akan disingkapkan mengenai bait Allah sejati. Saudara bisa membaca di dalam Wahyu pasal yang keempat. Kemudian saudaraku, ajaran yang benar tentang akhir zaman di dalam kegerakan kitab Wahyu itu juga akan membawa jemaat maupun hamba-hamba Tuhan itu terbeban sangat untuk menjangkau kembali Israel. Ini amanat agung di akhir zaman itu sebetulnya malah itu, saudaraku, menjangkau kembali Israel. Roma pasal 11 ayat 25 sampai selanjutnya, kalau saudara membaca, kita sebagai jaitun liar ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat pencemburu untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Dalam satu ayat juga disebutkan kuota untuk jaitun liar.
untuk bangsa-bangsa lain itu ada jumlah tertentu, di mana jumlah itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kuota, apabila jumlah dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk, maka kasih Tuhan itu akan kembali balik kepada Israel. Nah, ajaran yang benar, saudaraku, tentang kegerakan akhir zaman itu akan mengajarkan bahwa orang-orang itu harus terbeban sangat untuk menjangkau kembali Israel. Kalau ada ajaran akhir zaman yang mengajarkan tidak terbeban untuk menjangkau Israel, saudaraku, itu sesuatu yang patut dipertanyakan. Jadi ajaran yang benar di akhir zaman itu akan membawa jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, orang-orang kaya itu terbeban sangat untuk menjangkau Israel kembali. Israel itu, saudaraku, saudaranya Tuhan Yesus, familinya Tuhan Yesus, tetapi sebagian besar mereka belum terima Israel. Dari data statistik itu sekitar 8 juta, ya. Orang Israel itu sekarang sekitar 8 juta. Ada 7 juta itu orang-orang Israel. Kemudian sekitar 1 juta itu dari orang-orang Arab dan Palestina. Kemudian yang terima Tuhan Yesus Kristus itu sekitar 70.000 orang. Jadi misalkan diterima secara letterlek, secara lahiriah, 70.000 orang yang terima Tuhan Yesus pada bangsa Israel saat ini. Itu kalau untuk memenuhi kuota di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5 itu ada 144.000. Itu masih ada kurang, saudaraku. Jadi ini ada tugas ini kalau kita telaah secara letterlek saja. 70.000 menjadi 144.000 itu masih kurang 70.000 lebih sedikit, ya, saudaraku. Jadi masih ada kekurangan yang harus kita jangkau untuk bangsa Israel ini, saudaraku. Ini secara letterlek, padahal nanti itu merupakan kegerakan besar di mana di dalam Roma itu dituliskan, ya, dengan cara demikian maka seluruh Israel akan bertobat, saudaraku. Akan terjadi pertobatan massal. Oleh karena itu saya sangat terbeban untuk menjangkau bangsa Israel ini, sekalipun ini pekerjaan susah, saudaraku. Orang Israel sendiri yang punya darah keturunan Israel itu saya tanya malah pesimis, agak pesimis, saudaraku. Bagaimana caranya menjangkau Israel? Israel itu orangnya pinter-pinter Alkitab. Israel itu orangnya sangat paham kitab suci. Kalau tidak ada mujizat besar, Israel itu susah untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu harus ada mujizat-mujizat besar yang terjadi yang akan mengiringi kegerakan kuda putih. Oleh karena itu tim dari kegerakan kuda putih ini, saudaraku, harus diperlengkapi dengan apa yang disebut hikmat dan makrifat. Mujizat-mujizat Musa nanti ketika kegerakan kuda putih ini nanti akan kembali, saudaraku, kita harus dilengkapi dengan hikmat dan makrifat. Kalau tentang pengetahuan, Israel jenius. Kalau tentang kekayaan, mereka bahkan lebih kaya, saudaraku. Apalagi coba, saudaraku, hanya dengan mujizat Musa yang kembali, nanti bangsa Israel itu akan kembali bisa percaya bahwa ternyata kekuatan Tuhan yang dahulu menyertai Musa itu kembali lagi, saudaraku. Nanti akan terjadi satu gelombang pertobatan massal di Israel. Itulah kegerakan kuda putih. Dan tahun 2024 bulan November saya akan melakukan pemetaan kegerakan kuda putih. Saya belum berani menyebut itu kegerakan kuda putih, tetapi ini pemetaan. Karena mengenai Kairos itu miliknya Tuhan. Waktu kegenapan kitab Wahyu itu milik Tuhan. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu, terutama mengenai hal-hal yang positif. Selanjutnya saya terangkan, saudaraku.
Kemudian setelah ajaran yang benar itu akan membawa orang-orang, jemaat, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kaya di dunia ini, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus itu akan sangat terbeban untuk menjangkau kembali Israel. Ini ajaran yang benar dari kegerakan akhir zaman, saudaraku. Kalau ada kegerakan akhir zaman kok nggak terbeban menjangkau bangsa Israel, itu bukan, saudaraku, bukan kegerakan yang benar. Kemudian yang keenam, ajaran yang benar dari kegerakan akhir zaman ini akan membawa kepada kesatuan gereja Tuhan. Itu Wahyu pasal 8-12. Ketika nanti gereja itu menyatu utuh di seluruh dunia, bahkan dengan bangsa Israel yang sudah terima Tuhan Yesus, maka gereja itu digambarkan sebagai seorang wanita yang mengandung berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Jadi yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu bukan person, saudaraku. Itu Simeon, itu perlambang dari gereja akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Jadi ajaran yang benar tentang akhir zaman itu akan membawa kepada kesatuan gereja Tuhan. Kemudian selanjutnya ajaran yang benar itu akan membawa jemaat itu kepada harpaso, kepada pengangkatan, minimal diungsikan. Saudaraku, ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu harpasonya yang diangkat. Kemudian yang diungsikan itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian orang-orang yang tertinggal itu tertulis di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara, kemudian saya juga akan memberitahu pada saudara bahwa ajaran yang salah, saudaraku, jadi saudara ngerti ya, kalau tadi ajaran yang benar itu akan menampilkan Tuhan Yesus sebagai imam besar, munculnya tokoh-tokoh akhir zaman, kemudian ada penyucian, pendamaian, kemudian akan memperkenalkan kepada bait Allah sejati, Wahyu pasal 4. Kemudian ajaran yang benar itu akan membawa orang-orang itu terbeban sangat untuk menjangkau kembali Israel. Kemudian akan membawa kepada kesatuan gereja Tuhan, dan yang terakhir itu membawa jemaat nanti harpaso. Saudara, itu ajaran yang benar. Kemudian ajaran yang salah, ajaran yang tidak benar dari akhir zaman. Saudaraku, orang yang mengatasnamakan ajaran akhir zaman, tetapi ajaran itu tidak benar, itu cirinya apa? Mereka akan masuk melalui pintu gerbang palsu. Jadi pintu gerbang yang asli itu yang nampak siapa tadi? Tuhan Yesus di tengah-tengah 7 kaki dian emas, Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 20. Tetapi pintu gerbang yang salah itu akan menampilkan, memperkenalkan antikris dan nabi palsu dan naga tua itu sebagai tokoh utama. Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku, itu ajaran yang nggak benar. Jadi kalau saudara belajar kitab Wahyu, belajar akhir zaman, yang diolah-alik, yang diajarkan terus itu malah antikris dan nabi palsu, yang lebih tenar, yang lebih terkenal itu adalah antikris dan nabi palsu, itu ciri dari ajaran yang nggak benar. Ketika saudara belajar tentang akhir zaman, yang lebih masuk di hati saudara, yang lebih dominan, yang diperkenalkan itu justru antikris dan nabi palsu sebagai tokoh utamanya, itu ciri dari ajaran yang nggak benar. Saudaraku, jadi kalau saudara belajar tentang kitab Wahyu, yang tenar itu malah antikris dan nabi palsu, yang bolak-balik pelajari itu malah antikris dan nabi palsu, tidak pernah menyajikan tampilnya Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin kegerakan akhir zaman, tidak pernah menampilkan solusi di mana di akhir zaman akan tampil tokoh-tokoh penyelamat, tokoh-tokoh yang akan dipakai seperti Musa dan Elia. Saudaraku, mereka disebut 7 bintang. Saudaraku, itu tidak ditampilkan di pengajaran palsu. Yang ditampilkan dalam pengajaran palsu, dalam pintu gerbang palsu itu adalah antikris, nabi palsu, dan konspirasinya. Nanti akan muncul chip,
nanti akan muncul begini, saudaraku. Hitung-hitungan, saudaraku. Payah, ya saudaraku. Ini pintu gerbang palsu. Jadi yang tenar itu malah antikris dan nabi palsu. Kemudian saudaraku, ajaran yang salah di dalam pengajaran akhir zaman itu malah akan menakut-nakuti jemaat dengan berbagai macam malapetaka. Belum-belum sudah metre ke-7, metre ke-6, belum sudah sangkakala ke-6, padahal menjangkau Israel aja belum. Ini ngaco, saudaraku. Orang yang tahu kitab Wahyu sepotong-sepotong, kemudian mengajarkan sesuatu yang keliru. Padahal, saudaraku, menjangkau Israel saja belum, langsung sudah penghukuman sangkakala. Ini sudah sangkakala. Padahal sangkakala sudah ketahui. Itu setelah kita menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Di dalam kronologi kitab Wahyu seperti itu. Kronos dari kitab Wahyu itu seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam ajaran yang salah itu akan membawa orang-orang itu tertinggal di masa antikris, karena mereka sibuk dengan hitung-hitungan, sibuk dengan berita tentang antikris malahan, saudaraku. Bukan sibuk menyucikan diri, nggak tahu kronologis kitab Wahyu itu bagaimana, mempersiapkan jemaat supaya nanti diangkat itu seperti apa, itu nggak ngerti, saudaraku. Nggak ngerti kalau nanti harus ada kegerakan kuda putih dulu untuk menjangkau bangsa Israel, nggak ngerti, saudaraku. Jadi ini ya 3 tanda utama dari ajaran yang palsu itu akan masuk melalui pintu gerbang palsu, di mana pintu gerbang palsu itu memperkenalkan antikris dan nabi palsu sebagai tokoh utama. Kemudian ajaran-ajaran yang nggak benar ini akan menakut-nakuti jemaat. Belum langsung hukuman meterai, belum langsung sangkakala, belum langsung bokor. Saudara, ini harus saudara pahami. Dan ajaran yang sedemikian ini nanti justru akan membawa orang benar-benar masuk kepada masa antikris. Ya, karena yang dipelajari masa antikris. Ya, nanti orang-orang yang ikut dengan ajaran itu akan masuk ke masa antikris, saudaraku. Karena itu memang pintu gerbang dari masa antikris, pintu gerbang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ini pintu gerbang yang asli. Ya, saudaraku, yang asli dulu kita akan baca. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Orang yang masuk di dalam ajaran yang benar itu akan diperkenalkan kepada penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar dan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai Tuhan secara luar biasa seperti Musa dan Elia. Sudah, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Pak Nendra bacakan. Penglihatan Yohanes di Patmos. Yuk. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Terus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ke7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Terus. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Terus. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan. Saudara, jadi di dalam
pengajaran, di dalam ajaran kitab Wahyu yang benar, itu pintu gerbangnya pertama langsung diperkenalkan kepada Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah ketujuh kaki dian. Tuhan Yesus yang akan melakukan penyucian pendamaian. Dia tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Dan untuk kegerakan kitab Wahyu ini, Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ini disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Itu tokoh-tokoh akhir zaman. Itu yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, mereka 7 malaikat sidang jemaat. Kemudian disebut di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan ke-7, mereka itu pelaksana dari penghukuman 7 meterai. Kemudian disebut dalam Wahyu pasal 8, mereka itu disebut sebagai malaikat yang merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-15, ke-16, mereka disebut sebagai malaikat-malaikat yang merupakan eksekutor dari penghukuman 7 bokor murka Allah. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terus, karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." amin. Saudaraku, jadi pintu gerbang yang benar, pintu gerbang dari pengajaran yang benar, itu akan memperkenalkan jemaat itu kepada Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, memimpin kegerakan besar di akhir zaman. Jadi, pengajaran yang benar, ajaran yang benar tentang kitab Wahyu, ini pintu gerbang pertamanya akan memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan besar di akhir zaman. Dan juga tampilnya tokoh-tokoh akhir zaman yang akan memimpin kegerakan ini menjadi tangan kanannya Tuhan Yesus. Mereka disebut sebagai 7 bintang. Ini ciri dari pengajaran yang benar tentang akhir zaman. Kemudian Wahyu pasal 1 ini di dalam pola tabernakel ini terkena kepada pintu gerbang. Saudaraku, kemudian kita akan mengenal pintu gerbang palsu. Ini Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ini di dalam pola tabernakel juga bersesuaian dengan pintu gerbang juga. Tetapi ini pintu gerbang palsu. Kalau orang masuk, orang mengenal akhir zaman, mengenal pemberitaan akhir zaman, mengenal khotbah-khotbah akhir zaman, tetapi yang menjadi tenar itu justru antikris dan nabi palsu, sudah waspada. Itu pintu gerbang yang tidak benar. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Pak Nindra, bacakan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. amin. Sampai di sini saya terangkan, ini antikris ya, binatang antikris. Saudaraku, jadi kalau saudara belajar tentang kitab Wahyu, yang menjadi tenar, yang menjadi pelajarannya itu malah ini, saudaraku, ini menjadi topik utama, topik bahasan utama. Saudaraku, waspada. Saudara malah nggak ngerti Wahyu pasal 1 tadi.
tampilnya Tuhan Yesus sebagai imam besar tadi, saudara malah nggak ngerti. Munculnya tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang tadi, saudara malah nggak ngerti. Yang saudara ketahui malah antikris ini, waspada. Saudaraku, jadi antikris itu memang tokoh akhir zaman, tapi penggenap negatif dari kegerakan Kitab Wahyu. Ini tokoh dahsyat, saudaraku. Tetapi penggenap negatif, bukan penggenap positif. Kalau penggenap positif tadi 7 bintang dan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-jemaat yang seperti 7 kaki tiang emas. Tetapi saudaraku, antikris ini penggenap negatif dari Kitab Wahyu. Dan dia tokoh hebat juga. Oleh karena itu banyak yang pengen jadi antikris juga, saudaraku. Ingin segera menciptakan satu tatanan dunia yang seolah-olah seperti tergambar di Wahyu pasal 13 ini. Wah, pengen bikin chip, pengen bikin berbagai macam alat, saudaraku, yang mereka akan terapkan supaya menggenapi Wahyu pasal 13 ini. Tetapi saya beritahu saudara, sebelum gereja itu harpaso, saudaraku, sebelum tokoh-tokoh yang disebut ke-7 bintang tadi menyelesaikan pekerjaannya, membawa jemaat itu pengungsian dan pengangkatan, Feogo dan harpaso, saudaraku, itu apa yang dikerjakan oleh orang-orang pinter yang pengen jadi antikris, itu nggak akan jadi loh, saudaraku. Benar, saudaraku, Tuhan itu lebih dahsyat. Sebelum pengangkatan rapture terjadi, saudaraku, antikris dengan visinya yang ingin menyatukan dunia, yang ingin menciptakan tatanan dunia baru, sebelum orang-orang itu harpaso, sebelum Tuhan Yesus melalui tokoh-tokoh yang disebut ke-7 bintang tadi menyelesaikan pekerjaannya, membawa jemaat itu minimal mengungsi, atau kalau bisa ya diangkat hidup-hidup rapture. Sebelum itu terjadi, maka visinya antikris yang ingin menguasai bumi selama 42 bulan itu belum akan bisa terlaksana. Sepinter-pinternya orang apapun, saudaraku, mau bikin melalui serum saudaraku, melalui chip atau apa, saudaraku, itu nggak akan jadi. Bisa saudara pegang perkataan saya ini, karena Tuhan harus menang. Karena orang-orang yang harpaso harus terbentuk dulu, orang-orang yang diangkat harus terbentuk dulu. Kalau itu terjadi, saudaraku, baru nanti masa antikris, visinya antikris itu nanti akan digenapi. Jadi antikris juga punya visi. Oleh karena itu kemarin saya terangkan, iblis itu, saudaraku, melancarkan fitnahnya bukan hanya di dunia nyata, saudaraku, di alam malaikat pun iblis itu sudah melakukan fitnah-fitnah. Dan fitnahnya iblis itu kemudian ditangkap oleh nabi-nabi palsu. Visinya iblis itu kemudian ditangkap oleh orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, dan mereka juga menangkap satu penglihatan-penglihatan yang asalnya bukan dari Tuhan, tetapi dari naga tua, saudaraku. Jadi naga tua itu memberikan inspirasinya, saudaraku, kepada nabi-nabi palsu. Sudah, nanti kita akan membaca selanjutnya ya. Nanti begitu luar biasa, saudaraku. Jadi iblis itu mereka juga punya visi. Dan visinya iblis itu nanti yang akan mengerjakan adalah nabi palsu. Iblis juga bisa menciptakan penglihatan-penglihatan, menipu, mimpi-mimpi palsu, saudaraku. Dan ini pintu gerbangnya di Wahyu pasal 13 ini, saudaraku. Makanya kemarin saya sampaikan, iblis itu melancarkan fitnah, itu bukan sekecil fitnahnya manusia, tapi begitu dahsyat. Di alam malaikat, dia merekrut orang-orang yang mau direkrut oleh iblis untuk menjadi nabi palsu, diberi penglihatan-penglihatan palsu, visi-visi palsu, saudaraku, yang membuat nanti justru mereka akan masuk di dalam ajaran-ajaran palsu. Oleh karena itu kemarin saya sampaikan, iblis itu menebarkan fitnahnya di alam malaikat, saudaraku. Dan fitnah itu, saudaraku, fitnah si iblis itu yang akan menjadi alat atau penyalurnya adalah nabi-nabi palsu. Ayo dibaca ayat selanjutnya, ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya,
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ya, saya ceritakan dulu, saya terangkan ini kenapa toh iblis itu kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Kalau sudah membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8, karena ada peperangan sama Mikael, saudaraku, di surga. Ketika nanti orang-orang yang sempurna itu sudah masuk, surga itu sudah sepenuhnya dimiliki oleh orang yang berhak, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan. Itu siapa? Itu orang-orang sempurna di akhir zaman yang dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Ketika itu iblis kemudian tidak mendapat tempat lagi di surga, tidak bisa naik turun surga bumi lagi. Iblis dicampakkan selaku karena kalah ketika peperangan melawan Mikael. Iblis jatuh berdebam di bumi sampai menimbulkan satu dari kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Ini penyebabnya ada luka di antikris itu karena peperangan kalah ketika menghadapi Mikael di Wahyu pasal 12 ayat 7-8. Diteruskan Pak Nendra. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, jadi masa antikris itu 42 bulan ya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Sama juga dengan 1260 hari. Sama juga dengan 3,5 masa. Sama juga dengan pertengahan ke-7 tahun, Daniel pasal 9 ayat 27. Jadi masa antikris itu 3,5 tahun ya saudaraku. Ini saya terangkan, mungkin ada yang masih beranggapan masa antikris itu 7 tahun. Tidak ya saudaraku, masa antikris itu 42 bulan, ditulis sampai 5 kali. Cuma bahasanya beda-beda, ada yang ngomong 1260 hari itu akan diinjak-injak oleh bangsa asing bait suci itu, pelataran bait suci itu saudaraku. Kemudian dikatakan lagi 1260 hari, dikatakan lagi 1 masa, 2 masa, setengah masa, sampai 5 kali saudaraku. Jadi masa antikris itu bukan 7 tahun. Yuk diteruskan Pak Nendra. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Amin. Saya terangkan. Jadi antikris dan pengikut-pengikutnya itu mulutnya itu penuh hujat. Sedikit-sedikit menghujat. Saudaraku, sedikit-sedikit menghujat orang lain. Menghujat orang kudus. Saudaraku, yuk dilanjutkan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, saya terangkan, orang-orang kudus yang mana yang diizinkan dikalahkan itu? Orang-orang kudus yang tertinggal. Jadi ada benih wanita itu yang tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat 17. Yang rohaninya kanak-kanak, mereka orang kudus tetapi tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena rohaninya kanak-kanak. Jadi yang dikalahkan oleh antikris itu adalah orang-orang yang rohaninya kanak-kanak, yang merupakan benih yang tertinggal dari wanita. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, atau kalau di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 itu mereka yang tidak terukur sebagai bait suci Allah. Ayo diteruskan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Terus, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Terus, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan iya betul. Terus ayat 11 dari Wahyu pasal 13 ini judul baru, ini nabi palsu.
binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Saudaraku, ini nabi palsu. Saudaraku, nabi palsu itu siapa? Orang yang diberi visi oleh antikris, oleh naga tua. Saudaraku, di sini dikatakan Wahyu 13:11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Penampilannya tuh kayak hamba Tuhan. Tampilnya tuh kayak anak domba, tapi ucapannya ucapan naga. Apa naga itu, saudaraku? Itu merupakan visinya si antikris yang akan menjadikan dunia ini, saudaraku, menurut visinya antikris. Jadi antikris juga punya visi, ya saudaraku. Iblis itu memberikan visi pada orang-orang tertentu yang mau dipakai oleh iblis. Tentunya orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Jadi iblis itu juga ngasih visi, penglihatan-penglihatan palsu. Nah, saudaraku, yang menjadi pelaku ini adalah nabi palsu. Ini yang menjalankan visinya iblis. Ini yang merupakan suara naga, yang menjalankan suara naga. Ia berbicara seperti seekor naga. Jadi visi iblis itu akan dikerjakan oleh nabi palsu. Iblis bisa memberi visi, saudaraku. Nah, visinya tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kegerakan kitab Wahyu yang benar, itu visinya Wahyu pasal 1 tadi begitu jelas, saudaraku. Memperkenalkan Tuhan Yesus, memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan dipakai di akhir zaman. Tetapi visi iblis ini, saudaraku, ya tentunya beda lagi. Penuh dengan hawa nafsu, mengajarkan hal-hal yang nggak benar menjadi benar, saudaraku. Dibulak-balik firman Tuhan, saudaraku. Hal-hal yang nggak benar itu dibenarkan. Itu visi dari iblis itu seperti itu. Saudaraku, yang dilanjutkan, Pak Nedra. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Iya, ada mujizat juga ya dari kuasa kegelapan itu. Jadi nabi palsu itu selain dia juga dapat penglihatan dan visi, bisa melakukan mujizat juga. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Terus? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, bagilah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi ini pintu gerbang palsu. Pintu gerbang palsu itu membuat tenar antikris dan nabi palsu. Saudaraku, jadi yang diperkenalkan oleh pengajar-pengajar palsu itu justru bukan Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh yang akan tampil di akhir zaman, tetapi justru pintu gerbang palsu. Justru si antikris dan nabi palsu ini yang lebih tenar, saudaraku. Jadi saudara sekarang menjadi paham, ini pintu gerbang palsu itu Wahyu pasal 13. Kalau pintu gerbang asli itu Wahyu pasal 1 ayat, ya Wahyu pasal 1 semuanya itu pintu gerbang yang asli, saudaraku.
Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 ini pintu gerbang palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Wahyu ini hendaknya sekarang kita kerjakan. Saudaraku, jadi apa yang ada di dalam kitab Wahyu itu kita kerjakan, kita turuti. Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kitab Wahyu ini kita kerjakan, kita menjadi penggenap, menjadi pelaksana positif dari kegerakan kitab Wahyu. Sudah saya ajari tentang kronologis kitab Wahyu. Ayo kitab Wahyu kita kerjakan, kronos dari kitab Wahyu ini kita kerjakan. Sementara mengenai kairos, kapan Tuhan akan menetapkan bahwa kronologi kitab Wahyu itu betul-betul nanti digenapi, betul-betul terjadi. Saudaraku, ini merupakan haknya Tuhan. Tetapi mari kita kerjakan sekarang kitab Wahyu ini. Saudara, ini memang pekerjaan yang tidak mudah, tetapi akan bisa kita kerjakan karena memang kalau rahasia-rahasianya sudah terbuka, maka tentunya waktu Tuhan juga sudah menjadi sangat dekat. Meskipun mengenai kairos saya tidak akan berbicara, saat kapan Tuhan datang saya tidak akan pernah ngomong, tetapi nanti yang akan dikatakan oleh malaikat yang digambarkan berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu pun bukan tentang kapan Tuhan datang, tetapi yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu adalah hari kapan jemaat Tuhan itu nanti akan diungsikan, kapan jemaat Tuhan itu akan diangkat, akan rapture, kapan akan terjadi masa antikris. Itu yang dikatakan oleh malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.